Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 29 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah mekanisme pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari dapat dipastikan kita selalu mengambil keputusan dalam setiap langkah yang kita ambil, baik yang menyangkut diri sendiri maupun menyangkut masyarakat banyak, termasuk juga dari dalam hal lingkup yang paling kecil, yaitu misalkan dalam berumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kita tidak lepas daripada kita harus mengambil keputusan. Namun demikian, keputusan yang kita ambil itu yang paling penting adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu tetap di dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah. Di dalam berumah tangga, ketika kita ada masalah, maka kita otomatis bermusyawarah dengan istri, bermusyawarah dengan anak-anak kita, bagaimana kita mengambil sebuah sikap atau keputusan. Di dalam suatu kampung, misalkan kita ada hal yang harus diselesaikan, maka kita tidak lepas daripada bermusyawarah. Namun demikian, untuk memperoleh keputusan itu, maka bahwa keputusan itu harus semata-mata dalam koridor ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah memberikan semacam rambu-rambu agar kita di dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Di dalam Islam Allah mengajarkan ketika kita mengambil keputusan harus didasarkan kepada musyawarah di antara kita. Misalkan suami mau mengambil keputusan, ajak istri untuk bermusyawarah, ajak anak-anak kita untuk bermusyawarah. Sebelum mengadakan musyawarah, maka kita pastikan dulu bahwa seorang suami itu dikendalikan oleh kolbu kirinya, hati nuraninya. Seorang suami juga harus dikendalikan oleh kolbu kirinya. Seorang anak juga harus dikendalikan oleh kolbu kirinya. Nanti ketika bermusyawarah, maka musyawarahnya itu akan nyambung. Karena apa? Karena seseorang yang dikendalikan oleh kolbu kirinya atau oleh hati nuraninya, maka dipastikan orang itu mempunyai hati yang lemah lembut. Artinya hati nurani itu atau kolbu kirinya atau jiwanya itu terkonek atau terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika di kantor ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka kita lakukan dengan jalan bermusyawarah dulu antara atasan dengan bawahan. Namun demikian sama juga bahwa pimpinan itu harus dikendalikan oleh hati nuraninya, oleh kolbu kirinya, oleh jiwanya. Demikian juga anggotanya, stafnya itu dikendalikan oleh kolbu kiri atau jiwanya,
hati nuraninya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila ketika ada di antara anggota kita ya, sementara tidak dikendalikan oleh kolbu kirinya, maka kita harus tunda dulu. Ya. Harus sama dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita atau anggota kita dikendalikan oleh fikirnya, ya, atau dikendalikan oleh sodernya atau paru-parunya, atau dikendalikan oleh kolbu kanannya. Ya, kenapa? Kalau fikir itu mengendalikan jiwanya, sementara fikir itu cenderung kepada dunia dan hawa nafsu, maka nanti keputusan yang akan diambil itu tidak memuaskan semua pihak, dan biasanya itu tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang dikendalikan oleh sodernya atau paru-parunya, itu artinya orang itu dalam keadaan mungkin emosinya tidak stabil, lagi marah, lagi emosi, ya, lagi banyak masalah, ya, maka soder itu harus dikendalikan oleh jiwanya. Artinya hubungkan dulu dengan Allah. Demikian juga apabila dikendalikan oleh kolbu kanannya. Jadi kolbu kanan itu adalah jantung kanan. Secara batin itu kolbu kanan itu orangnya itu beribadah kepada Allah, tetapi masih mencari pembanding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan masih menyekutukan Allah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, manakala kita dipimpin oleh fikir, dipimpin oleh sodernya, dikendalikan oleh sodernya, dikendalikan oleh kolbu kanannya, maka orang yang tadinya lemah lembut, ya, artinya selalu berkomunikasi dengan Allah, ketika dikendalikan oleh kolbu kirinya, maka akan menjadi keras Bapak Ibu. Nah, ketika posisi kita itu keras, maka kebenaran itu akan hilang. Maksudnya kebenaran Allah itu akan musnah, akan hilang, akan tertutup oleh hal yang lain, ya. Dikarenakan kita dikendalikan oleh fikir, oleh sodernya, oleh kolbu kanan. Jadi orang-orang yang diajak musyawarah, apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu atasan atau jabatan, adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir kepada Allah. Istri banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, jiwanya mencari ridho Allah. Anak juga begitu, banyak berzikir kepada Allah, menjaga keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah, ya. Jiwanya mencari ridho Allah. Suami juga seperti itu, banyak mengingat Allah, ya, banyak istiqomah di dalam beribadah. Jiwanya hanya mencari, semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian sebelum mengambil keputusan, kita saling memaafkan, ridho bahwa orang yang kita ajak bermusyawarah itu ikhlas dengan kita, dan kita juga ikhlas dengan mereka. Jadi tidak ada perasaan lain, kita hanya fokus, ya, mau menyelesaikan masalah, bermusyawarah, tak mungkin tentang bagaimana mencari rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Atau misalkan seorang kepala sekolah mengadakan musyawarah dengan staf, dengan guru, bagaimana agar siswa itu menjadi siswa yang baik, ya, siswa yang punya akhlak yang baik, ibadahnya yang baik, kemudian belajarnya juga baik. Maka di dalam musyawarah itu kepala sekolah, stafnya, gurunya itu adalah orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Tidak ada kepentingan lain.
orang-orang yang semata-mata mencari ridho Allah, ya. Orang-orang yang semata-mata jiwanya itu suci, sering berkomunikasi dengan Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka berkat rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut. Artinya apa? Yang pertama, orang yang mempunyai hati lemah lembut itu disebabkan bukan karena orang itu hebat, bukan karena kita yang hebat, tetapi kita itu sering jiwanya berkomunikasi dengan Allah. Hidupnya hanya mencari ridho Allah, sehingga Allah turunkan cahaya, Allah tanamkan rasa lemah lembut itu kepada orang itu. Nah, yang kedua, ya, dengan lemah lembut itu maka orang lain menjadi lunak terhadap kita, menjadi respon kepada kita. Walau kunta fattun ghalidul qalbi, dan sekiranya kamu bersikap kasar, ya, artinya kita tidak mempunyai akhlak terpuji, ya, dan kolbunya kasar, artinya ketika mengambil tindakan keras terhadap mereka, ya. Lan fatu minan khaliq, ya, tentulah mereka akan menjauhkan dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka. Artinya kalau di antara kita itu masih ada problem, ya, sebelum menyelesaikan problem itu, maka hati kita, ya, maksudnya mungkin suami, istri, anak itu harus dilemah lembutkan dulu hati nurani, kalbunya. Kemudian jiwanya untuk Allah, ya. Kemudian saling memaafkan seperti itu. Wasyawirhum wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun bagi mereka. Kita doakan mereka, ya, ya, sebelum kita bermusyawarah saling mendoakan, ya. Nah, setelah itu tahap-tahap itu sudah dilakukan, wasyawirhum fil amri, ya, serta berundinglah dengan mereka. Mintalah pendapat terhadap istri, terhadap anak, atau istri minta pendapat dengan suami, atau kepala sekolah minta pendapat stafnya, anak buahnya, demikian juga sebaliknya. Nah, semuanya itu semata-mata mencari ridho Allah, bukan yang lain, ya. Ya, mengenai urusan itu, ya, artinya apa? Kalau sudah sama-sama lega, sama-sama ridho Allah, sama-sama saling memaafkan, sama-sama saling mendoakan, ya, maka kata Allah, maka bermusyawarahlah kamu. Nah, fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah berketetapan hati, ya, artinya musyawarah yang kita putuskan itu karena ridho Allah, ya, bermusyawarah dengan tenang, mencari titik permasalahan, fatawakkal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Karena di situ sudah masuk kepada ranah Allah, bukan kita. Kita itu kan cuman ini berembuk, memutuskan. Setelah itu, ya, kita pasrah kepada Allah. Nah, karena kita itu yang bermusyawarah itu adalah orang-orang yang mencari ridho Allah, ya. Kemudian jiwanya juga suci, maka dia pasrah kepada Allah. Di dalam pasrah itu maka kita semakin meningkatkan ibadah kita. Mungkin kita mohon berdoa kepada Allah, mempertajam ibadah kita. Kemudian kita misalkan menambah sholat duha, menambah sholat malam kita, ya, agar dikabulkan apa yang kita rencanakan. Itu namanya orang bertawakal seperti itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itulah sebetulnya mekanisme yang harus kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan di dalam surat Ali Imran ayat 160. Iyansurukumullah, jika Allah menolong kamu, wala ghaliba lakum wa inna yahdhulukum, maka tak ada orang yang akan mengalahkan kamu. Sebaliknya jika Allah membiarkan kamu, artinya tidak memberikan pertolongan kepadamu karena kita tidak dekat kepadanya, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa lagikah yang dapat menolong setelah itu. Nah, jadi mekanisme bermusyawarah seperti itu, karena hanya Allah yang dapat menolong kita. Dan ketika bermusyawarah di situ ada unsur ibadah, ada unsur pahala. Makanya niatkan saja karena Allah, niatkan saja ya semata-mata bahwa itu bermusyawarah adalah ladang amal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah, artinya bukan kepada yang lain orang-orang beriman itu bertawakal. Nah ini mekanisme Bapak Ibu ketika kita itu di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Bapak Ibu, nah, sekali lagi, marilah kita sebelum bermusyawarah, kita itu adalah selalu dalam keadaan suci jiwanya, selalu dalam keadaan berkomunikasi kepada Allah. Apakah suami, apakah istri, apakah anak, itu sama, artinya homogen seperti itu dulu. Saling memaafkan suami dan istri maupun anak, ya. Ridho terhadap kondisi saat ini. Kemudian saling mendoakan, ayah mendoakan ibu, mendoakan anak. Istri juga mendoakan suami, mendoakan anak-anaknya. Anak-anak kita juga mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya. Nah, itu memohonkan ampun, barulah kita itu bermusyawarah. Demikian juga apabila di kantor, ya, kepala sekolah di sekolah misalkan kepala sekolah ridho terhadap anak buah, terhadap stafnya, ya, stafnya juga begitu, ridho dengan guru-guru, ridho dengan kepala sekolah, ya. Kemudian jiwanya juga tulus, suci, selalu berkomunikasi kepada Allah. Kepala sekolah, kemudian guru, stafnya saling mendoakan agar diampuni dosa. Nah, barulah kita itu bermusyawarah. Nah, ketika bermusyawarah sudah selesai, maka kita bertawakal kepada Allah. Nah, ketika sudah bertawakal, maka kita mempertajam apa itu ibadah kita kepada Allah. Mempertajam sholat 5 waktunya, beramal solehnya, zikir, mengaji, berdoa, ikut kajian, semuanya karena Allah. Maka insya Allah keputusan yang kita ambil itu pasti Allah kasih yang terbaik. Insya Allah di dalamnya itu, di dalam musyawarah itu ada pahala, ada ladang amal. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.